This call is now being recorded. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang beranggota yaitu Arneta Rega, Kenar Yulfar, Emilhan Mufid, Sekar Agung Nitias, dan Syahrul Ramadhani. Next, Mas. Mbak. Yang pertama yaitu adaptasi fisiologi dalam pelatihan atlet dan sistem kardiovaskular yang terjadi yang menyebabkan peningkatan kinerja setelah pelatihan. Adaptasi sebagai respon terhadap latihan meliputi penurunan denyut jantung istirahat, peningkatan volume sekuncur dan curah jantung, peningkatan pengambilan oksigen, peningkatan kadar hormon dalam darah, dan hipertrofi otot. Yang A, denyut jantung saat istirahat. Denyut jantung istirahat adalah berapa kali jantung Anda berdetak per menit saat istirahat. Detak jantung istirahat menurun sebagai akibat latihan. Tidak jarang atlet memiliki detak jantung istirahat yang rendah, nilai 3040 bpm. Adaptasi fisiologi ini terjadi karena sejumlah adaptasi lain memungkinkannya. Terusnya peningkatan volume sekuncur, peningkatan jumlah darah. Next. Dalam serat otot berkulit lambat. Anaerobik adaptasi. Hidrofit adalah peningkatan ukuran otot dan hasil dari penelitian kesehatan. Pelatihan revisinya juga merupakan jenis pelatihan aerobik. Dalam berat otot berkedip cepat, peningkatan enzim anaerobik untuk glycolysis meningkat kadar kreatin lebih cepat, menghilangkan pita lawat yang membuat menurun kadar asam dalam otot. Next. Yang ketiga ini hipertrofi. Hipertrofi otot adalah istilah untuk menggambarkan pertumbuhan dan peningkatan sel-sel otot. Hipertrofi otot tersebut dapat dicapai melalui latihan fisik dan olahraga angkat beban, merupakan jenis latihan yang paling umum untuk meningkatkan hipertrofi. Terdapat dua jenis hipertrofi otot yaitu myofibrilar dan sarkoplasmik. Next. Terdapat dua proses penting yang terjadi dalam pertumbuhan dan hipertrofi otot. Pertama yaitu simulasi terjadi ketika otot berkontraksi saat Anda berlatih, seperti mengangkat beban. Seperti disebutkan di atas, melatih otot akan membuat berkontraksi. Kontraksi yang dilakukan secara berulang-ulang akan menimbulkan kerusakan pada saraf-saraf otot. Saraf otot tersebut kemudian dipecah seiring terjadinya kontraksi. Namun jangan khawatir, kerusakan saraf otot tersebut akan dilanjutkan dengan proses pemulihan. Sekarang pemulihan. Saraf otot terjadi setelah Anda berlatih. Saraf otot yang baru kemudian diproduksi tubuh untuk menggantikan, memperbaiki serat yang sudah rusak. Next. Injection tendon shrinkage. Mengenal terlebih dahulu pengertian dari tendon. Tendon juga kerap disebut sebagai urat atau sinew. Tendon merupakan sekumpulan dari jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang. Jaringan ini memiliki pengaruh yang kuat dalam menahan lengan. Jaringan tendon memiliki kesamaan dengan ligamen dan fascial. Tendon, ligamen, dan fascian ketiga jaringan tersebut terbuat dari kolagen. Ligamen memiliki fungsi sebagai penghubung tulang dengan tulang lainnya. Next. Berikutnya, integrates myoglobin stores. Myoglobin adalah suatu cytoplasmic hemoprotein yang terekspresi di dalam skelet dan otot jantung yang secara individual mengikis oksigen melalui resvulheme, yaitu suatu rantai bonding dan kompleks ion besi. Struktur myoglobin ditemukan pertama kali oleh Kendra pada tahun 1958. Selanjutnya, Pak. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Sekar. Monggo Mbak Sekar. Baik. Selanjutnya, increase number and size of mitochondria. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas yang dipekerjakan metabolisme tinggi dalam membutuhkan banyak ATP dalam jumlah banyak. Misalnya sel
sel otot jantung. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bidang utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di bidang dalam membran. Membran luar terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein porin yang menyebabkan membran ini bersifat permeable terhadap molekul-molekul kecil yang mempunyai ukuran 6000 Dalton. Increased storage of glycogen and fat. Glikogen mengambil porsi hingga 6-10% dari berat total hati. Sementara itu, porsi glikogen di dalam otot hanya sekitar 1-2% dari berat totalnya. Namun, mengingat bahwa massa otot di tubuh lebih banyak dibandingkan hati, kadar total glikogen di dalam otot secara keseluruhan lebih besar ketimbang kadar total glikogen di hati. Glikogen sebagai energi cadangan diperlukan oleh tubuh termasuk otot saat berolahraga. Selanjutnya, hipertrofi jantung. Penebalan otot jantung atau hipertrofi mengacu pada hipertrofi kompensasi miokardium ventrikel karena peristiwa fisiologis atau patofisiologis. Atau secara sederhana, peningkatan massa otot jantung ketika serat otot jantung menebal atau sel menjadi membesar karena stres kronis dan peningkatan pada jantung. Hipertrofi ventrikel kiri. Hipertrofi ventrikel kiri adalah pembesaran bilik kiri jantung. Pembesaran bilik kiri jantung ini biasanya disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Bilik kiri atau ventrikel kiri jantung merupakan pelabuhan terakhir bagi darah yang kaya oksigen sebelum meninggalkan jantung. Hipertrofi ventrikel kiri atau left ventricular hypertrophy juga akan menyebabkan jaringan otot jantung menjadi tidak elastis. Hal ini menyebabkan penurunan fungsi jantung dan dalam memompa darah, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh terganggu. Individu yang terkena akan sering menderita nyeri dada, aritmia, dan pusing atau sinkop. Gejala lain dapat mencakup kebutuhan untuk sering buang air kecil, kelelahan kronis, dan kaki bengkak. Mereka juga akan berisiko menderita serangan jantung. Penyebab hipertrofi ventrikel kiri. Yang pertama, yaitu hipertensi. Kedua, hipertrofi kardiomiopati. Ketiga, stenosis katut aorta. Keempat, latihan fisik. Meningkatkan volume stroke dan beristirahat. Volume sekuncup meningkat sekitar 20-50% dalam transisi dari istirahat ke latihan submaksimal. Itu tidak berubah karena intensitas latihan meningkat dari sekitar 40% menjadi 100%, meskipun waktu yang tersedia terbatas untuk pengisian ventrikel pada denyut jantung yang tinggi selama latihan. Saat berolahraga, sistem kardiovaskular akan bekerja lebih keras dan dibutuhkan untuk memberikan oksigen ke otot, mengangkut panas ke kulit, mengangkut hormon untuk memenuhi kebutuhan metabolisme, dan memberikan nutrisi dan bahan bakar ke jaringan. Hubungan antara stroke volume dan latihan. Volume sekuncup akan meningkat selama latihan, tetapi mencapai dataran tinggi karena ada batasan beberapa banyak darah yang dapat dipompa tubuh Anda selama aktivitas fisik. Pada titik ini, volume sekuncup mungkin tetap stabil hingga titik kelelahan otot yang menyebabkan Anda berhenti berolahraga.
Dengan kata lain, lebih banyak darah yang masuk ke jantung, lebih banyak darah yang dikeluarkan. Sehingga peningkatan volume sekuntur biasanya menyebabkan istirahat dan latihan yang lebih rendah karena jantung lebih efisien dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arneta. Selanjutnya, penurunan denyut jantung sedang. Secara umum, detak jantung istirahat yang lebih lambat adalah tanda kesehatan yang baik. Beberapa atlet dan orang yang sangat aktif bahkan memiliki detak jantung yang turun di bawah 60 saat mereka beristirahat. Detak jantung istirahat yang tinggi, di sisi lain, dapat menjadi indikator masalah seperti kondisi fisik yang buruk. Cara menurunkan detak jantung istirahat Anda. Bagaimana kita bisa menurunkan detak jantung saat istirahat? Perubahan gaya hidup dapat meningkatkan kesehatan jantung dan menurunkan denyut nadi Anda. Yang pertama adalah bergerak. Penyebab paling umum dari detak jantung istirahat yang tinggi adalah gaya hidup yang tidak banyak bergerak, di mana Anda menghabiskan banyak waktu untuk tidak bergerak dan berada dalam kondisi yang buruk dapat meningkatkan risiko masalah lain, termasuk obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Untuk memberikan jantung Anda latihan yang sehat, American Heart Association merekomendasikan setidaknya 150 menit per minggu aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit per minggu aktivitas berat. Next. Selanjutnya adalah kelola stres. Kecemasan dan stres juga dapat meningkatkan detak jantung. Selanjutnya, hindari kafein dan nikotin. Menurut Dr. Singh, stimulan seperti kafein dan rokok dapat meningkatkan detak jantung Anda. Kemudian, mempertahankan berat badan yang sehat. Semakin banyak beban yang Anda bawa, semakin keras tubuh Anda harus bekerja untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, terutama jika Anda tidak memiliki banyak massa otot. Merangkul nutrisi yang baik dan olahraga teratur dapat membantu Anda mempertahankan berat badan yang sehat, dan mereka baik untuk kesehatan jantung secara keseluruhan. Kemudian tetap terhidrasi. Dehidrasi dapat menyebabkan darah mengental. Itu berarti jantung Anda yang malang harus bekerja lebih keras untuk mendorong darah. Selanjutnya, tidur nyenyak. Jika Anda secara teratur kekurangan mata, itu sulit untuk jantung. Tidur yang cukup untuk membantu menjaga kesehatan jantung Anda dan Anda lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Kenner. Kapilaris otot rangka dan alveolus. Kapilaris terjadi di alveolus, di paru-paru, dan di otot rangka. Ini memiliki efek meningkatkan jumlah oksigen yang dapat ditransfer ke otot yang bekerja, serta meningkatkan jumlah karbon dioksida yang dapat dikeluarkan. Pengaruh pelatihan intensitas tinggi pada kapularisasi dan adanya faktor angiogenik pada otot rangka manusia. Otot rangka biasa digolongkan sebagai alat gerak aktif, sementara tulang tempat otot melekat disebut alat gerak pasif. Beberapa otot bekerja secara sinergistik untuk menghasilkan aktivitas yang sama, sementara yang lain bekerja antagonistik. Beberapa otot yang bekerja bersama disebut otot sinergis, sementara beberapa yang bekerja saling berlawanan disebut otot antagonis. Sistem saraf mengatur aktivitas otot ini dengan sangat cermat, sehingga gerakan menjadi normal dan tidak terpatah-patah. Suatu gerakan sesungguhnya merupakan rangsangan bersama baik pada otot sinergis dan otot antagonis, akan tetapi sistem saraf akan mengatur otot yang mana yang dieksitasi dan otot mana yang diinhibisi. Jenis otot rangka terdapat 3 jenis otot rangka, yaitu 1. Otot slow oksidatif, 2. Otot fast oksidatif, dan 3. Otot fast gliolitik.
Otot slow oksidatif adalah otot yang lambat bekerja sebab membutuhkan oksigen dalam jumlah banyak dalam memaksa energi dan biasanya dibutuhkan pada aktivitas otot yang lama. Next. Sumber energi kontraksi otot. Terdapat 3 jenis sumber energi untuk kontraksi otot rangka. Yang satu, otot fosfokreatin yang mengandung banyak ATP dan dapat langsung digunakan oleh otot tetapi cepat habis, sekitar 5-8 detik. Proses glikolisis dari glikogen membentuk asam piruvat dan asam laktat. Reaksi ini tidak memerlukan oksigen dan pembentukan energi 2,5 kali lebih cepat dari mekanisme fosforilasi oksidatif. Namun karena akumulasi asam laktat biasanya otot mudah mengalami kelelahan dalam beberapa menit. 3. Fosforilasi oksidatif merupakan kombinasi antara oksigen dengan produk glikolisis tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan energi. Umumnya 95% sumber energi otot didapatkan dari sumber ini. Next. Penurunan tekanan darah sedang. Darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90 atau 60 mmHg. Hipotensi umumnya tidak berbahaya dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun pada beberapa orang, hipotensi dapat menyebabkan pusing dan lemas. Tekanan darah normal berkisar antara 90 sampai 60 dan 120 sampai 80 mmHg. Hipotensi dikenal sebagai tekanan darah rendah. Saat darah mengalir melalui arteri, darah memberikan tekanan pada dinding arteri. Tekanan itulah yang dinilai sebagai ukuran kekuatan aliran darah atau disebut dengan tekanan darah. Gejala hipotensi. 1. Pusing. 2. Mual dan muntah. 3. Lemas. 4. Pandangan buram. 5. Konsentrasi berkurang. 6. Tubuh terasa tidak stabil. 7. Pingsan. Dan 8. Sesak nafas. Selanjutnya dibaca oleh Mas Ilham. Oke, selanjutnya penurunan pemulihan denyut jantung. Pemulihan denyut jantung atau HRR umumnya didefinisikan sebagai penurunan denyut jantung pada 1 menit setelah penghentian latihan dan merupakan prediktor penting dari semua penyebab kematian dan kematian yang terkait dengan penyakit arteri koroner. Bagaimana mengukur waktu pemulihan denyut jantung setelah latihan? Untuk menghitung HRR Anda, periksa detak jantung Anda segera setelah Anda berhenti berolahraga. Kemudian periksa lagi 1 menit kemudian, dan perhatikan perbedaannya. Pemulihan detak jantung biasanya diukur pada interval 1, 2, atau 3 menit, dengan HRR 1 menit menjadi yang paling umum digunakan. Misalnya, jika detak jantung Anda 170 denyut per menit saat Anda selesai berolahraga, dan kemudian turun menjadi 150 bpm 1 menit kemudian. HRR Anda adalah 20 bpm. Next. Selanjutnya, meningkatkan volume darah. Peningkatan volume darah meningkatkan tekanan vena sentral. Hal ini meningkatkan tekanan atrium kanan, tekanan akhir diastolik, dan volume ventrikel kanan. Volume darah mengacu pada jumlah total cairan yang beredar di dalam arteri, kapiler, vena, venula, dan bilik jantung setiap saat. Komponen yang menambah volume darah antara lain sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, trombosit, dan plasma. Volume darah ditentukan oleh jumlah air dan natrium yang dicerna, diekskresikan oleh ginjal ke dalam urin, dan hilang melalui saluran pencernaan, paru-paru, dan kulit. Jumlah air dan natrium yang tertelan dan hilang sangat bervariasi. Untuk mempertahankan volume darah dalam kisaran normal, ginjal mengatur jumlah air dan natrium yang hilang ke dalam urin.
Paragraf berikut menjelaskan secara singkat bagaimana ekskresi ginjal, air, dan natrium diatur dan bagaimana volume darah mempengaruhi fungsi kardiovaskular. Next. Bagaimana volume darah mempengaruhi tekanan darah? Perubahan volume darah mempengaruhi tekanan arteri dengan mengubah curah jantung. Peningkatan volume darah meningkatkan tekanan vena sentral. Hal ini meningkatkan tekanan atrium kanan, tekanan akhir diastolik, dan volume ventrikel kanan. Peningkatan preload ventrikel ini meningkatkan volume sekuncup ventrikel melalui mekanisme Frank-Starling. Peningkatan volume sekuncup. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis arek. Langsung dikirim di grupnya Kak Opo, Kar, Susili.